Hi students, hello, good morning. How are you today? Katakan semuanya I'm great. Yes, praise the Lord. Teman-teman semua, jumpa lagi dalam ibadah anak PAUD Kasih Bangsa. Dan saat ini kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya semuanya sudah siap ya? Oke, very good. Teman-teman, memulai ibadah ini kita akan berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. Today we want to praise and worship you. Holy Spirit, guide us and bless us. Thank you, Lord. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Teman-teman semua, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian "Oh betapa indahnya". Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Gembira bagi kepala harum, yang kejanggut kejubannya turun, seperti air yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Disanalah diberitakan Tuhan, berkat-berkat akan dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bambu rapat di kepala harum, yang kejanggut kejubannya turun, seperti air yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Disanalah diberitakan Tuhan, berkat-berkat akan dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Teman-teman semua, saatnya kita mengucap ayat hafalan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Baiklah, Miss Lydia mau mengajak teman-teman untuk mengucapkan ayat hafalan dengan dinyanyikan. Are you ready? Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai
kita harus saling mengasihi. Teman-teman semua, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berikan pengertian bagi kami, buat kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hi everyone, how are you today? Katakan I'm great. Yes, praise the Lord. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang disakiti oleh kakak-kakaknya. Ia diejek, ia ditertawakan, ia dipukul, dirampas bajunya, pokoknya ia disakiti. Siapa nama orang tersebut ya? Dia adalah Yusuf. Nah, teman-teman, waktu kecil Yusuf ini sangat dikasihi ayahnya. Ia dibuatkan oleh ayahnya jubah yang sangat indah karena ia rajin menggembalakan domba-domba ayahnya di padang. Oh ya teman-teman, dia pernah bermimpi tentang masa depan keluarganya dan ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Di dalam mimpinya itu, Yusuf menjadi pemimpin besar dan disembah oleh saudara-saudaranya. Bahkan disembah juga oleh orang tuanya. Yusuf memiliki saudara yang berjumlah 11 orang, 10 orang kakak dan 1 adik. Tapi kakak-kakaknya ini membenci Yusuf karena mimpinya itu. Bahkan ia seringkali disakiti oleh kakak-kakaknya. Dan sampai suatu saat ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk menjenguk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba, maka mereka menyusun rencana untuk membunuh Yusuf. Mereka merampas jubah Yusuf, melemparkannya ke sumur, dan menjualnya ke Mesir. Tetapi ketika Yusuf di Mesir, Yusuf menjadi budak tuan Potifar. Ia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan selalu menyertai dia dan memberkatinya, sehingga akhirnya Yusuf diangkat oleh Raja Firaun menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Yusuf sangat diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah dan kekuasaan yang besar di Mesir. Yusuf diberikan hikmat dari Tuhan agar mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di Mesir, sehingga pada waktu masa kekeringan terjadi tetap ada persediaan makanan di Mesir.
Sedangkan di Israel, di tempat ayahnya dan saudara-saudaranya tinggal, terjadi kelaparan. Maka berangkatlah kakak-kakak Yusuf untuk membeli makanan ke Mesir. Waktu tiba di Mesir, saudara-saudaranya membeli makanan kepada Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Setelah saudara-saudaranya membeli makanan, ternyata ada sebuah piala, yaitu piala Yusuf yang didapati Yusuf di dalam salah satu tempat makanan saudara-saudaranya itu atau kakak-kakaknya itu. Sehingga semua orang menyangka bahwa kakak-kakaknya yang mengambil piala Yusuf itu. Tetapi ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu Yusuf menyuruh agar semua orang keluar dari tempat itu. Dan menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Kemudian Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya bahwa dialah Yusuf, dan bertanya kepada kakak-kakaknya tentang bapaknya. Apakah bapaknya masih hidup? Tetapi kakak-kakaknya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf meminta kepada kakak-kakaknya untuk mendekat. Maka mendekatlah kakak-kakaknya dan sekali lagi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya agar mereka jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena mereka telah menjual Yusuf ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruhnya mendahului mereka ke Mesir. Dan Yusuf berpesan agar kakak-kakaknya menceritakan kepada bapa segala kemuliaannya di Mesir ini dan segala apa yang telah dilihat oleh kakak-kakaknya di Mesir. Dan berpesan agar segera membawa bapaknya ke Mesir. Dan setelah itu teman-teman Yusuf mencium semua kakak-kakaknya dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Dan sesudah itu barulah kakak-kakaknya bercakap-cakap dengan dia. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Yusuf hari ini. Meskipun dia sering disakiti oleh kakak-kakaknya, dia sering diejek oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tetap mengampuni. Nah teman-teman, demikian juga kita. Teman-teman semua harus juga mau mengampuni adik-adik atau kakak-kakak atau saudara-saudara kita yang lain. Karena kabar baiknya adalah bahwa setiap orang yang mau mengampuni, Tuhan Yesus pasti akan membuat hidupnya berhasil. Jadi demikianlah cerita hari ini teman-teman. God bless you. Teman-teman, seru ya ceritanya. Yusuf dapat menguasai emosi dan memaafkan saudara-saudaranya. Kita juga bisa menguasai emosi kita. Dan Tuhan pasti memampukan kita semua untuk bisa memaafkan dan saling mengasihi saudara kita. Baiklah teman-teman, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh dipimpin dan kami boleh dapat mendengarkan setiap ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Dan Tuhan akan juga memberikan kesehatan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan sudah pimpin sampai pada akhirnya. Kami beralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you.